Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang mengapresiasi teks editorial. Kemudian kita akan membuat bagaimana sih untuk mengidentifikasi teks editorial ataupun membuat teks editorial. Simak ya videonya. Tujuan pembelajaran dari teks editorial adalah mengidentifikasi informasi, menganalisis struktur, menganalisis unsur, menentukan isu, merancang kerangka, kemudian yang terakhir adalah menyusun teks editorial. Kapan sih terakhir kalian itu membaca koran? Selain buku pelajaran, koran merupakan sumber pengetahuan yang bisa menambah wawasan. Dalam koran, kamu bisa menemukan berbagai ragam tulisan seperti berita, surat pembaca, artikel, karya sastra, pojok redaksi, editorial, hingga iklan. Pada bab ini, kalian akan belajar tentang teks editorial. Secara bertahap, kamu akan mengenal tentang hakikat editorial, struktur pembangunan editorial, hingga mampu menulis teks editorial. Dan materi pembelajaran ini kamu diharapkan memiliki kepekaan terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, kemudian menanggapi fenomena-fenomena tersebut. A. Mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Dalam sebuah surat kabar, kita dapat menemukan teks editorial. Pada umumnya, rubrik editorial berada dalam satu halaman dengan rubrik opini pembaca. Keduanya memang memiliki persamaan isi, yaitu memberikan opini berdasarkan fakta yang terjadi. Meski demikian, perbedaan keduanya terletak pada siapa yang menulisnya. Opini pembaca ditulis oleh pembaca, sedangkan editorial ditulis oleh pihak redaksi media massa yang bersangkutan. 1. Menentukan informasi dalam teks editorial. Editorial disebut juga sebagai tajuk rencana. Bahkan di beberapa media massa menuliskan tajuk rencana sebagai nama rubriknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editorial atau pimpinan surat kabar majalah mengenai beberapa masalah. Jadi, teks editorial itu merupakan opini dari redaksi sebuah media massa terhadap suatu fakta berita. Sehingga untuk teks editorial ini tidak bisa sembarangan dibuat oleh orang lain atau dibuat oleh wartawan sendiri, tidak. Biasanya editorial ini akan dibuat oleh orang-orang yang telah berpengalaman di dalam media massa ini. Jadi memang sudah banyak yang pengalaman, sudah banyak yang menguasai tentang berbagai macam hal, sehingga ketika diminta untuk berpendapat atau menuliskan di tajuk rencana ini, maka tajuk tersebut menjadi poin terpenting dalam suatu surat kabar, dan penyampaiannya juga pasti akan berbeda ketimbang wartawan yang seperti biasanya atau wartawan yang memuat berita-berita yang lain. Tentu akan terasa berbeda. Jadi emosinya di sini akan lebih kuat dan akan menunjukkan keberpihakan penulis itu membela siapa. Editorial ditulis dengan tujuan untuk memberikan pandangan kepada pembaca terhadap suatu berita yang aktual yang saat itu dikembangkan oleh masyarakat. Melalui editorial, penulis juga mengajak pembaca untuk memikirkan suatu masalah yang sedang fenomenal serta kontroversial sesuai dengan argumen-argumen yang dikemukakan. Lalu, selain memberikan informasi, argumen pembahasan dalam editorial diharapkan dapat merangsang pemikiran masyarakat sehingga menggerakkan pembaca untuk bertindak, untuk berpikir lebih jernih, untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian, ciri-ciri dari teks editorial adalah yang pertama, itu berupa fakta. Fakta berarti yang diangkat sebagai tema tulisan berasal dari berita teraktual, terfenomenal, dan terkontroversial. Jadi memang beritanya harus nyata, tidak boleh dikarang. Kemudian dalam penulisannya, teks editorial bersifat sistematis dan juga logis.
Kemudian, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas sehingga menarik untuk dibaca. Kalau misalnya tajuk ini kalimatnya itu panjang, maka orang tidak akan senang untuk membaca. Kalau dilihat dari koran, dia itu terletak hanya berapa sentimeter dalam koran itu. Jadi memang beritanya itu tidak panjang, hanya berita yang teraktual. Sudah gitu, poin-poin yang ada dalam tajuk rencana itu semuanya adalah penting. Kemudian, opini yang tertuang dalam teks editorial merupakan pikiran subjektif dari redaksi, jadi tidak berdasarkan objektif saja. Maka kenapa tajuk rencana itu lebih memuat emosi? Karena memang merupakan suatu pikiran dari seorang redaksi atau dari orang yang menulisnya. Selain itu, teks editorial juga memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, bersifat krusial dan ditulis secara berkala dalam sebuah media massa. Kemudian mengulas peristiwa aktual yang menjadi sorotan khalayak luas dan ditulis oleh redaksi dari media itu sendiri dengan karakter dan konsistensi yang teratur terkait dengan kebijakan media yang bersangkutan. Jadi tidaklah sembarangan untuk membuat atau tidaklah mengambil secara suka-suka, tidak, tetapi memang mempunyai beberapa kaidah yang perlu diperhatikan atau mempunyai beberapa standar yang harus dipenuhi. Jadi memang tidak sembarangan berita yang dimuat, atau misalnya ketika tidak ada berita yang dimuat, ya udah kita bisa mengambil apa saja yang terjadi. Tidak, jadi memang semuanya itu harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Tapi kalau misalnya dia itu mengambil berita yang pada umumnya seperti berita yang lain, maka itu sama saja dengan berita-berita yang lain, bukan menjadi tajuk rencana. Jadi tajuk rencana ini itu merupakan poin terpenting dari kejadian yang ada, ataupun bisa juga menggunakan berita yang sama tetapi penulisannya pasti akan berbeda. Namun kalau sepengetahuan Miss, jika berita itu tidak ada semuanya itu yang sama, misalnya dia mau tentang ekonomi, dia juga ekonomi, nah itu bahas tentang ekonomi memang betul, tetapi ekonomi yang seperti apa itu pasti akan ada hal yang berbeda. Jadi memang tidak semuanya itu sama atau cara penulisannya itu sama, tidak, karena memang berbeda orang pasti akan berbeda pemikiran, berbeda pengalaman, berbeda juga dari segi penyampaiannya. 2. Menanggapi informasi dalam teks editorial. Teks editorial selalu mengemukakan fakta dan juga opini. Fakta diambil dari suatu peristiwa yang teraktual pada saat itu. Sedangkan opini merupakan pernyataan sikap dari redaksi suatu media massa terhadap fakta dari suatu peristiwa. Sebelum memberikan argumen-argumennya, redaktur pasti akan mengemukakan fakta sebagai penguatnya. Fakta itu merupakan hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi dan apa adanya. Keberadaannya sulit terbantahkan karena dapat dilihat, didengar, dan diketahui oleh banyak orang. Data suatu fakta dapat berubah ketika dibuktikan fakta baru yang lebih jelas dan juga akurat. Fakta berfungsi sebagai dasar untuk mengemukakan pendapat. Seseorang yang akan berpendapat perlu memperkuatnya dengan fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya. Opini, saran, maupun kritik seseorang akan tepat sasaran jika didukung oleh fakta yang kuat. Dalam editorial, fakta yang dikemukakan berupa peristiwa dan data-data terkait. Jadi, kalau misalnya kalian ingin mengungkapkan fakta, berarti sudah harus terjadi dulu di dunia nyata. Dan banyak yang menyaksikan, banyak juga bukti-buktinya, sehingga tidak ada pengelakan dari suatu orang ataupun sesuatu hal yang lain, karena memang itu sudah ada, fotonya ada, saksinya juga ada, buktinya juga ada. Jadi teks editorial ini merupakan berita ataupun fakta yang mengungkapkan berita aktual di dalam masyarakat. Selanjutnya, berita tersebut diberi tanggapan oleh redaksi media yang bersangkutan. Isi tanggapan tersebut berupa pujian, kritikan, sindiran, atau saran. Dalam editorial, hal tersebut disebut sebagai opini. Sementara itu, opini merupakan pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu permasalahan.
Opini bersifat subjektif yang belum pasti kebenarannya, sehingga antara pendapat seseorang dengan pendapat yang lainnya pastilah akan berbeda. Opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Nah, jadi memang agak berbeda nih untuk fakta dan juga opini. Jika fakta itu adalah suatu kejadian yang nyata, opini malah sebaliknya. Opini merupakan pemikiran murni dari seseorang. Opini itu juga tidak bisa dibuktikan karena memang pemikiran manusia ataupun jadi seperti critical thinkingnya mereka itu tidak bisa dibuktikan kalau itu pure adalah pendapat. Tetapi jika misalnya kita mengungkapkan fakta kemudian diperkuat dengan opini, itu baru bisa diterima karena memang pada awalnya kita mengungkapkan fakta. Tetapi akan berbeda jika misalnya kita itu langsung mengungkapkan opini kita tanpa landasan apapun. Karena kan sebuah pemikiran orang bisa memikirkan apa saja, orang bisa menghayal apa saja, orang bisa mengharapkan apa saja, itu tidak terbatas. Tetapi hal ini pasti tidak akan diterima jika memang kita memasukkannya ke dalam berita. Opini misalnya hari ini Bekasi akan banjir, tapi tidak ada asal muasalnya, itu kan hanya opini, jadi tidak bisa dibuktikan. Dan bahkan untuk opini sendiri bisa dibantahkan, bisa menjadi berita yang bohong, bisa juga menjadi sesuatu yang memang tidak benar adanya. Jadi tidak bisa kita mempercayai opini langsung. Kita harus menelaah dulu itu opini yang berupa dari fakta ataupun pure sebagai opini. Opini sini kayak misalnya kamu bisa mengkritik seseorang ataupun memberi penilaian, prediksi, harapan ataupun saran. Contoh misalnya kamu memberikan kritik nih, Indonesia sekarang kurang makmur, itu kritik. Tapi kenyataannya misalnya ada juga yang makmur. Kemudian misalnya harapan, saya harap nanti tidak akan terjadi hujan, tapi kenyataannya hujan. Jadi memang tidak bisa diprediksi, tidak bisa dikatakan benar karena itu hanya berupa ujaran dari manusia ataupun harapan-harapan yang ingin menjadi kenyataan di dalam kehidupannya. B. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Selanjutnya, kita akan mendalami struktur dan juga kebahasaan yang terdapat di dalam teks editorial. 1. Menelaah struktur teks editorial. Teks editorial termasuk ke dalam jenis teks argumentatif. Berarti argumentatif akan mengemukakan pendapat-pendapat ataupun pemikiran dari seseorang, seperti halnya eksposisi, ulasan, dan juga teks-teks sejenis diskusi. Struktur umum teks editorial meliputi pengenalan isu atau biasanya disebut sebagai tesis, argumentasi, dan juga penegasan. Yang A, pengenalan tentang isu, bagian ini berada di awal untuk menyampaikan peristiwa ataupun mengangkat persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Bagian ini berfungsi untuk mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Untuk bagian tahap awal ini berupa pengenalan yang ada di dalam teks tersebut. Ketika masyarakat tidak mengetahui apapun, maka tesis ataupun pengenalan isu di sini bersifat untuk membuka pemikiran masyarakat terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam intinya. Kemudian bagian yang B menyampaikan pendapat ataupun argumen. Argumen merupakan bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Pada bagian ini terdapat pembahasan berupa tanggapan-tanggapan redaktur dari media massa terhadap peristiwa, kejadian atau persoalan aktual yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Pada bagian ini juga tampak keberpihakan penulis terhadap pihak-pihak yang terdapat dalam teks editorial. C. Berupa penegasan. Bagian ini merupakan penutup editorial berupa pernyataan yang menyelesaikan persoalan yang dikemukakan sebelumnya. Penegasan pada bagian ini biasanya berupa simpulan, saran, rekomendasi, juga harapan redaksi kepada para pihak yang terkait dengan persoalan aktual yang diangkat. Kedua, membahas tentang menelaah kebahasaan teks editorial.
Teks editorial tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur kebahasaan yang mengikatnya. Adapun unsur-unsur kebahasan teks editorial adalah sebagai berikut. Penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan suatu jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan suatu masalah yang ditanyakan tersebut, sehingga tergugah untuk membuat sesuatu ataupun mengubah pandangannya terhadap isu yang diberikan. Contoh, sudahkah dunia pendidikan Indonesia mempersiapkan anak-anak dengan skill-skill tersebut? Nah, untuk contoh di sini tidak memerlukan jawaban. Jadi, seperti dia itu ingin menanyakan sesuatu, tapi tujuannya untuk membuat masyarakat itu berpikir tentang apa yang ditanyakannya. Menggunakan kata-kata populer. Kata populer dalam teks editorial maksudnya adalah agar pembaca mudah mencerna isi teks editorial yang dibacanya. Meskipun permasalahan yang dibahas tergolong serius, pembaca diharapkan tetap merasa santai. Contohnya itu adalah penggunaan kata skill. Skill itu merupakan kata yang ada di dalam bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri bukanlah menggunakan skill, tapi lebih kepada keahlian. Namun untuk menjadi sebuah teks yang bagus atau menunjukkan teks tersebut ada teks editorial, maka menggunakanlah kata populer, yaitu kata dari bahasa asing tetapi masyarakat sudah banyak yang mengetahuinya. Penggunaan kata ganti penunjuk. Dalam teks editorial di sini merujuk kepada waktu, tempat, peristiwa ataupun hal yang lainnya menjadi fokus dalam ulasan. Contohnya di sini adalah di daerah istimewa Yogyakarta, sudah banyak sekolah tidak menerapkan standar nilai sebagai acuan utama kelulusan. Konsep-konsep semacam ini, kata ini itu merujuk lagi kepada standar nilai. Menggunakan konjungsi kausalitas. Kausalitas adalah konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Penggunaan konjungsi kausalitas terkait dengan jumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan masalah yang dikupas. Contoh katanya itu seperti sebab, karena, sebab itu, oleh karena itu. Karena hal tersebut terjadi, maka kita harus menanggapinya dengan serius. Itu contohnya. Menggunakan konjungsi pertentangan. Konjungsi ini terkait di dalam teks editorial dengan mengungkapkan suatu masalah-masalah yang diangkat dalam teks editorial bersifat pro dan juga kontra. Pro di sini adalah setuju dan kontra itu adalah bertentangan. Contohnya itu bisa menggunakan tetapi, akan tetapi, namun, tetapi hal tersebut tidak bisa dibuktikan. Contohnya seperti itu. C. Menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Pertama, yang harus dilakukan adalah menentukan isu aktual dari berbagai ragam informasi. Sebelum mengeluarkan opini, penulis editorial terlebih dahulu akan mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang di dalam masyarakat. Berbagai peristiwa terjadi setiap harinya, dari peristiwa seputar politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga agama, baik di angkat lokal, nasional, maupun global. Dari berbagai peristiwa tersebut, penulis editorial kemudian mengelompokkannya berdasarkan aktualitas, artinya benar-benar terjadi, fenomenal itu sesuatu yang luar biasa, dan kontroversial, yaitu menimbulkan perdebatan. Untuk mengetahui isu aktual dalam sebuah berita, kita dapat menelusurinya dengan membaca intensif. Membaca intensif itu adalah membaca yang digunakan secara mendalam atau bacanya itu secara perlahan dan juga hati-hati. Untuk membaca intensif, maka kita harus menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama adalah menyiapkan teks yang akan dibaca. Setelah itu, barulah kita membaca teks secara keseluruhan dan juga mendalam. Kemudian kita juga bisa memberikan tanda di beberapa bagian yang penting, misalnya menggunakan stabilo ataupun pulpen yang berwarna. Kemudian mencatat ide pokok dari setiap paragraf dan juga membaca ulang untuk mendapatkan simpulan sementara. Ketika kamu tidak mengetahui tentang sesuatu ataupun teks tersebut itu tentang apa dan kamu tidak mengetahui apa yang dimaksud, kamu akan membaca ulang-ulang sampai kamu mendapatkan inti dari apa yang ingin disampaikan ataupun apa yang terdapat di dalam teks tersebut.
2. Menyampaikan pendapat dengan argumen ataupun dengan dukungan suatu argumen. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah menentukan nih isu aktual dan juga beragam informasi. Isi aktual tersebut menjadi bahan utama bagi penulis editorial dalam menyampaikan pendapatnya. Penulis editorial harus menelusuri isi aktual dengan observasi langsung maupun tidak langsung, seperti melalui wawancara dengan narasumber terkait atau membaca dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, misalnya berupa karya ilmiah, jurnal, ataupun review. Jadi, jelaslah bahwa dibutuhkan data yang lengkap dan juga valid untuk menyampaikan suatu pendapat. Ketika misalnya kamu menguapkan suatu pendapat dan itu bisa dibuktikan, maka pendapat kamu bisa diterima. Namun sebaliknya. Teks editorial, identifikasi terhadap isu aktual dan suatu informasi merupakan pernyataan umum ataupun tesis. Selanjutnya, disusunlah serangkaian data dan analisis logis berupa pendapat-pendapat untuk menguatkan tesis. Bentuk pendapat bisa berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Sebagai bentuk penegasan di akhir tulisan, penulis editorial harus menyampaikan simpulan serta saran berdasarkan pemikiran ataupun setelah melalui tulisan ataupun hal yang telah disampaikan kepada masyarakat yang ada di dalam teks tersebut. D. Merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan juga kebahasaan. Menyampaikan pendapat atas fakta yang ada sebenarnya sudah biasa kamu lakukan. Seperti itulah editorial yang disampaikan secara lisan. Sekarang coba nih, kamu untuk menyampaikan suatu pendapat tersebut ke dalam bentuk tulisan. Hal ini persis seperti teks editorial dalam sebuah media massa yang ditulis oleh redaksinya. Selain belajar menyampaikan pendapat, cara tersebut diharapkan mampu meningkatkan kecakapan menulis, untuk meningkatkan kemampuan menulis kamu, untuk meningkatkan critical thinking kamu. Tahap-tahapnya di sini adalah membaca 2 sampai dengan 3 teks editorial dari sumber media massa yang berbeda. Karena berbeda media massa, berbeda pengarang akan menghasilkan berbeda pendapat pula. Mendata isu-isu utamanya dengan rumusan menjadi pernyataan umum. Kemudian menelusuri data-data pendukung atas pernyataan umum yang sudah kamu lakukan. Selanjutnya, yang keempat, membuat perincian data tersebut lalu analisislah menjadi sebuah argumen. Menafsirkan argumen-argumen yang telah dibuat secara terperinci menjadi sebuah pendapat, baik berupa kritik, penilaian, maupun harapan. Membuat saran atau rekomendasi untuk memberikan solusi atas isu-isu yang telah dikembangkan. Mengemas hasil pengumpulan data sebelumnya menjadi suatu tulisan teks editorial dengan panjang tulisan 8 sampai dengan 10 paragraf dan masing-masing paragraf biasanya memuat 2 sampai dengan 3 kalimat. Itu adalah beberapa penjelasan mengenai teks editorial. Jika memang kamu memiliki pertanyaan yang juga belum Miss sempat jelaskan, kamu bisa meninggalkan komen di link ini. Terima kasih yang sudah melihat video ini. Semoga apa yang Miss sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Untuk referensi yang Miss gunakan, Miss menggunakan buku dari CV Arya Duta Murni. Hanya dari buku ini saja. Untuk pendukung-pendukung yang lain, yaitu merupakan dari pemikiran-pemikiran Miss sendiri untuk menjelaskan sesuatunya.